Kita masuk sekarang tutorial pertumbuhan ekonomi. Sebagai informasi, pertemuan kemarin yang keempat tentang posisi konsumsi dan shaping ini sebagai dasar kita untuk materi hari ini. Maka materi hari ini pada pertemuan kelima tentang pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Perlu Anda ketahui, kita tinggal pertemuan 2 kali lagi baru UTS. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas ruang lingkup perekonomian makro. Pertemuan kedua kita sudah membahas pendapatan nasional. Pertemuan ketiga kita sudah membahas perhitungan pendapatan nasional. Pertemuan keempat kita sudah membahas fungsi konsumsi dan investasi. Pertemuan hari ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kita tinggal 2 kali lagi pertemuan baru kita melaksanakan UTS. Jadi hari ini kita masuk materi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi tentang pertumbuhan ekonomi, misalkan tahun 2020 Indonesia hanya memproduksi 5 mobil. Pada tahun 2021 Indonesia memproduksi 10 mobil. Dikalikan dengan harga pasar, maka dikatakan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 100%. Itu sebagai ilustrasi. Per definisi, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Inilah per definisi. Untuk mengukur pertumbuhan pendapatan nasional digunakan pendapatan nasional real. Sebagai ilustrasi, perbedaan pendapatan nasional dan pendapatan nasional real seperti ini. Misalkan Anda ini pada tahun 2011 memiliki pendapatan 1 juta, gaji Anda 1 juta. Dan saat ini tahun 2021, gaji Anda 2 juta. Apakah dapat dikatakan gaji Anda naik 100%? Belum tentu. Gaji Anda saat ini 2 juta, itu disebut dengan pendapatan nasional. Tapi daya beli yang 2 juta ini tidak sama dengan daya beli pada waktu tahun 2010. Pada tahun 2010, pendapatan yang 1 juta dapat membeli beras 10 ton. Tapi pendapatan Anda yang 2 juta pada tahun 2021 ini hanya dapat membeli beras 5 ton. Maka dengan demikian pendapatan real Anda itu menurun. Contoh kedua, pada waktu tahun kemarin, uang Anda 10.000 bisa membeli bakso 1 porsi. Dan saat ini uang Anda 10.000 hanya bisa membeli bakso setengah porsi. Maka pendapatan real Anda itu turun 50%. Tapi pendapatan nominal Anda naik dari 10.000 menjadi 20.000. Atau saya ulangi, saat ini pendapatan Anda 5.000. Mampu membeli 1 teh botol. Pada tahun 2020,
pendapatan Anda 5.000. Jadi sama-sama 5.000. Mampu membeli 2 teh botol. Jadi di sini pendapatan nominal Anda 2019 sama 2020 sama 5.000, tapi pendapatan real Anda semakin berkurang. Pada tahun 2019 Anda mampu membeli 2 botol, saat ini Anda hanya mampu membeli 1 botol. Inilah ilustrasi untuk pengertian pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real dihitung dengan mendeflasikan pendapatan nasional nominal. Bagaimana mendeflasikan pendapatan nasional nominal? Seperti ilustrasi yang tadi. Saat ini Anda punya uang di dompet 1 juta. Yang 1 juta itu disebut sebagai pendapatan nominal. Kemudian daya belinya itu dibandingkan dengan tahun 2019, itulah disebut sebagai pendapatan nasional real. Itulah yang dimaksud dengan mendeflasikan. Jadi, cara mendeflasikan yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau base year. Pendapatan nasional nominal itu sama dengan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Tadi saya katakan, saat ini misalkan Anda punya pendapatan 1 juta. Yang 1 juta itu dapat membeli 1 handphone. Maka pendapatan nasional nominal Anda saat ini 1 juta dengan 1 handphone. Tapi pendapatan nasional real ini dideflasikan dari pendapatan nasional nominal. Jika kita gunakan tahun dasar, tahun 2010, pendapatan yang 1 juta itu dapat membeli 2 handphone. Jadi, deflator GDP yang dimaksud dengan GDP di sini kemarin sudah saya informasikan, gross domestic product atau produk domestik bruto, mencerminkan tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar. Jadi, dibandingkan dengan tahun dasar, atau deflator GDP adalah rasio antara GDP nominal terhadap GDP real. Maka ditulis di sini, deflator GDP itu GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. Dengan cara yang sama, bisa juga GDP nominal ini sama dengan deflator GDP dikali GDP real. Atau GDP real itu sama dengan GDP nominal dibagi GDP deflator. Sekarang kita bahas GDP nominal sama GDP real. GDP nominal adalah nilai barang jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku. GDP real, nilai barang jasa yang dihitung berdasarkan harga konstan. Jadi ada perbedaan di sini. GDP nominal berdasarkan harga yang berlaku, sementara GDP real, nilai barang jasa yang dihitung berdasarkan harga konstan. Contoh, GDP nominal tahun 2020 negara A memproduksi 2 jeruk dengan harga Rp1.000 dan 5 melon dengan harga Rp2.000. Maka nilai GDP nominal di sini jumlah jeruk dikali harga jeruk ditambah jumlah melon dikali harga melon. Jumlah jeruk tadi 2 dikali harga jeruk 1.000 ditambah jumlah melon 5 dikali harga melon 2.000. Anda jumlahkan ini, maka GDP itu 12.000. Nah, perhatikan di sini. Kelemahan dari perhitungan GDP nominal ini, jika harga jeruk dan melon berubah, otomatis nilai GDP akan berubah. Padahal barang yang diproduksi tetap, yaitu 2 jeruk dan 5 melon. Jadi di sini
Yang GDP di sini harga tadi 1.000 untuk jeruk, dan untuk melon harga 2.000. GDP di sini dihitung 12.000. Tapi jika harga jeruk ini berubah dan harga melon ini berubah, pasti GDP berubah. Padahal barang yang diproduksi tetap 2 dan 5. Jadi ini akan menimbulkan informasi yang berbeda, dikatakan GDP naik. Padahal karena harga naik, bukan karena produk yang naik. Itulah kelemahan GDP nominal ini. Maka untuk mengatasi itu dibuat GDP real. Contoh, pada tahun 2020 negara A memproduksi 2 jeruk dengan harga 1.000 dan 5 melon dengan harga 2.000. Untuk menghindari kelemahan pada perhitungan GDP nominal, maka digunakan perhitungan GDP real. Tahun 2021, negara A memproduksi 2 jeruk, harga 1.500. Harga di sini naik. Dan jumlah melon tetap 5, harga 2.500. Jadi jumlah baik jeruk atau melon tetap. Yang berubah cuma harga. Untuk menghindari pengaruh perubahan harga, maka digunakan harga tahun dasar. Misalnya tahun 2019. Maka GDP real tahun 2019 itu sama dengan jumlah jeruk tahun 2019 dikali harga jeruk 2019. Jadi di sini harga jeruk 2019 dan harga melon 2019 ini disebut sebagai tahun dasar. Jadi tahun dasar inilah yang kita gunakan untuk membandingkan pada tahun 2020-2021. Maka GDP real tahun 2020 jumlah jeruk tahun 2020 dikali harga jeruk tahun 2019. Nah di sini bukan harga jeruk pada tahun 2020, tapi harga jeruk pada tahun 2019. Dan harga melon pada tahun 2019, bukan harga melon tahun 2020. Demikian juga dengan GDP real tahun 2021, jumlah jeruk 2021 dikali harga jeruk tahun 2019, jadi jumlah jeruk 2021 itu dikalikan dengan harga jeruk tahun 2019 dan jumlah melon 2021 dikali harga melon tahun 2019. Jadi di sini bisa kita perhatikan di sini tahun dasar itu adalah harga tahun 2019 dibuat di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat contoh sebagai berikut. Di sini pada tahun 2016 sampai tahun 2018, harga kue 2016 1 dan jumlah kue ini produksi negara tersebut 100. Dan bakso juga diproduksi dengan harga Rp2 dan jumlah bakso 50. Demikian juga pada tahun 2017 harga kue naik dari 1 menjadi 2 dan jumlah kue naik dari 100 ke 150. Harga bakso naik dari 2 menjadi 3 dan kuantitas bakso naik dan seterusnya. Maka bagaimana kita menghitung GDP nominal di sini? Pada tahun 2016 GDP itu dihitung dari jumlah barang yang diproduksi dikali harga barang tersebut. Harga 1 kue Rp1 dikali jumlah kue 100 ditambah jumlah bakso 50 dikali harga bakso 2. Maka pada tahun 2016 inilah GDP nominal. Pada tahun 2017 dengan cara yang sama, jumlah produksi kue 150 dikali harga kue 2 ditambah harga bakso 3 dengan jumlah bakso 100. Maka inilah GDP nominal. Dengan cara yang sama pada tahun 2018 didapat GDP nominal itu 1.200. Jika dikatakan di sini, kita lihat gambar ini, pada tahun 2018 GDP kita naik 100%. Dari 600 menjadi 1.200. Belum tentu.
ya, belum tentu. Nah, ini harus kita rubah menjadi GDP real dengan tahun dasar, apakah 2016 atau 2017 bebas. Yang penting ada tahun dasarnya sebagai pembanding. Maka pada tahun 2016 jumlah barang yang dijual itu 100, ya, dikalikan dengan harga kue 1. Maka dengan cara menghitung GDP dapat di sini 200, tapi di sini perhatikan di sini, ya, kita gunakan harga dasar itu tahun 2016, yaitu Rp1 dan Rp2 untuk bakso. Demikian juga untuk 2017 untuk kue, bukan kita gunakan harga Rp2, tetapi Rp1. Yang pada tahun 2017 harga bakso itu berapa? Rp3. Tapi yang kita gunakan Rp2. Harga kue pada tahun 2018 Rp3. Tapi untuk GDP real kita gunakan harga kue Rp1. Maka dengan demikian harga ini semua adalah harga tahun 2016. Sehingga kita dapat di sini GDP real itu pada tahun 2016 200, 2017 350, 2018 500. Nah, perhatikan di sini. Jika kita perhatikan GDP nominal dari 2017 ke 2018 naik 100%, dari 600 ke 1200. Ternyata daya beli GDP real dari 350 ke 500 tidak naik 100%, tapi kurang 100%. Nah, kita masuk sekarang kepada perhitungan deflator GDP. Yang ini tadi data dari yang di atas saya pindahkan. Maka bagaimana menghitung deflator GDP? Nah, pada tahun 2016 maka GDP nominal 200 dibagi GDP real 200 dikali 100 sama dengan 100. Pada tahun 2017 deflator GDP itu adalah GDP nominal 600 dibagi GDP real 350 dikali 100 171. Pada tahun 2018 GDP nominal itu 1200, GDP real itu 500 dikali 100 sama dengan 240. Jadi deflator GDP pada tahun 2016 100, 2017 171. Artinya di sini terjadi kenaikan sebesar 71%. 171 dikurang 100. Dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan 240 dikurang 171, yaitu 69%. Inilah perhitungan deflator GDP. Sekarang kita masuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang disingkat dengan G itu sama dengan pendapatan nasional real pada tahun tertentu dikurangi pendapatan nasional pada tahun yang kemarin. Jika misal di sini tahun 2021, maka ini menjadi pendapatan tahun 2020. Dibagi pendapatan nasional tahun 2020 dikali 100%. Inilah pertumbuhan ekonomi. Jadi pendapatan nasional real pada tahun 1 dikurang pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan nasional sebelumnya dikali 100. Misalkan pertumbuhan tahun 2018 yaitu GNP real 2018 dikurang GNP real 2017 dibagi GNP real 2017 dikali 100%. Inilah pertumbuhan pada tahun 2018. Dari data di atas, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yaitu GNP real tahun 2018 500, pertumbuhan GNP tahun 2018 500 dan GNP 2017 350 dibagi GNP 2017 350 dikali 100 sama dengan 42,85%. Inilah pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Jika jumlah penduduk tahun 2017
adalah 35 orang, maka pendapatan per kapita 2017 adalah jumlah JNP dibagi jumlah penduduk. Jumlah JNP pada tahun 2017 adalah 350. Jumlah penduduk 35, maka pendapatan per kapita adalah 10. Dari mana 350 ini? Yaitu JNP pada tahun 2017. Tadi JNP pada tahun 2017 yang ini 350, ya. Jika jumlah penduduk tahun 2018 40 orang, maka pendapatan per kapita 2012 adalah JNP real pada tahun 2018 dibagi jumlah penduduk. JNP real pada tahun 2018 500 dibagi jumlah penduduk 40 sama dengan 12,5. Saya ulangi, 500 ini itu didapat dari sini. GDP real pada tahun 2018. Nah, sekarang kita masuk tingkat pertambahan kemakmuran penduduk. Tingkat pertambahan kemakmuran penduduk itu sama dengan Y dikurang X dibagi X dikali 100%, di mana Y ini adalah JNP pada tahun 1 dibagi jumlah penduduk pada tahun 1, sementara X itu JNP pada tahun 1 tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah penduduk pada 1 tahun sebelumnya. Dan X ini adalah pendapatan per kapita pada tahun 0, Y pendapatan per kapita pada tahun T tambah 1. Maka pertumbuhan kemakmuran 2018 itu adalah Y dikurang X dibagi dengan X. Y di sini JNP pada tahun 2018, X di sini pendapatan per kapita pada tahun 2017, dan pendapatan per kapita 2017 dikali 100%. Maka pertumbuhan kemakmuran 2018 12,5. Dari mana 12,5 ini? Yaitu dari sini. Pendapatan per kapita pada tahun 2018. Sementara yang 10 ini pendapatan per kapita pada tahun 2017. Maka pertumbuhan kemakmuran 12,5 dikurang 10 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 25%. Inilah pertumbuhan kemakmuran pada 2018. Sekarang kita masuk inflasi. Pengertian umum inflasi, kenaikan harga barang-barang secara umum. Inflasi ini cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat karena harga barang-barang naik, daya beli berkurang, sehingga akan mengurangi kemakmuran. Kemudian inflasi ini akan menimbulkan dampak prospek pembangunan ekonomi jangka panjang menjadi semakin buruk jika inflasi tidak dapat dikendalikan karena harga barang-barang semakin mahal. Inflasi ini juga mengakibatkan kecenderungan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sama seperti yang tadi, pertumbuhan ekonomi, barang atau jasa yang produksi semakin bertambah. Tapi dengan harga barang-barang semakin mahal, daya beli masyarakat berkurang, sehingga barang ini produksi akan berkurang. Maka inflasi itu cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya ada dua. Demand inflation, yaitu kenaikan harga barang yang disebabkan karena jumlah permintaan atau tarikan permintaan lebih besar dari penawaran. Misalkan jumlah beras yang tersedia cuma 5 kilo, tapi permintaan terhadap beras 500 kilo. Maka di sini permintaan lebih besar dari penawaran,
maka ini akan mendorong harga barang akan naik. Harga barang ini semakin naik karena tarikan permintaan yang disebut dengan demand pull inflation. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi disebabkan karena meningkatnya harga biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja. Otomatis, kenaikan harga bahan baku akan menaikkan biaya produksi. Biaya produksi yang naik akan berdampak kepada harga output. Ada istilah yang perlu Anda pahami di sini, yaitu inertial inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena pertambahan agregat supply atau penawaran dan agregat demand secara bersamaan. Jadi ada pertambahan permintaan, ada pertambahan penawaran. Nah, ini disebut sebagai inertial inflation. Sekarang kita masuk indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, disingkat dengan CPI. Indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. Indeks harga konsumen mengukur harga sekumpulan barang tertentu, seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa yang dibeli konsumen. Indeks harga konsumen juga merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur inflasi di Indonesia. Indeks harga konsumen itu sama dengan harga sekarang dibagi dengan harga pada tahun dasar dikali 100. Jadi pada dasarnya indeks harga konsumen ini harga sekarang dibandingkan dengan harga tahun dasar dikali 100. Contoh, harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2015 10.000 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar 8.000 per unit, maka indeks harga pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut. 10.000 dibagi 8.000 dikali 100 sama dengan 125. Jadi 8.000 ini harga tahun dasar pada tahun 2015. Maka indeks harga konsumen di sini 125. Artinya di sini terjadi kenaikan harga sebesar 25%. Dari mana 25%? 125 dikurang 100. Karena tahun dasar itu memiliki nilai 100. Ini berarti pada tahun 2015 terjadi kenaikan indeks harga konsumen 25% dari harga dasar. Sedangkan untuk menghitung tingkat inflasi digunakan rumus sebagai berikut. Indeks harga konsumen pada tahun sekarang dikurang indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100%. Kita pernah melihat buntingan berita pada bulan Oktober mencatat inflasi 28,57. Terjadi kenaikan indeks harga dari 127,91 pada September 2020 menjadi 164,45 pada bulan Oktober 2020. Jadi di sini inflasi bulanan. Maka di sini ya 28,57 ini itu diperoleh dari 164,45 yaitu pada bulan September dikurang 127,91 pada bulan 1645 pada bulan Oktober dikurang pada bulan sebelumnya berarti September 127,91 dibagi indeks harga pada bulan sebelumnya 127,91 dikali 100% 28,57. Itulah pengertian 28,57% ini. Contoh kedua,
Misal diketahui indeks harga konsumen pada bulan Januari 2020 adalah 120,50. Sementara indeks konsumen pada bulan Januari 2019 116,45. Maka dapat dikatakan inflasi tahunannya sebagai berikut. Indeks harga tahun 2020 dikurang indeks harga konsumen tahun 2019 dibagi indeks harga konsumen tahun 2019 dikali 100%. Inilah disebut tingkat inflasi tahunan atau disebut dengan laju inflasi. 120,50 indeks harga konsumen tahun 2020 dikurang 116,45 indeks harga konsumen tahun 2019 dibagi 116,45 dikali 100%, inilah 3,5%. Jadi inflasi tahunan itu 3,5%. Inilah kira-kira tutorial untuk memahami pertumbuhan ekonomi. Maka saya ucapkan terima kasih.